Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang di berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu dalam diskusi kajian rutin kita, yaitu di kajian forum diskusi kopi hangat. Dan tema kita pada kesempatan pagi hari ini bisa kita katakan eh, ada erat hubungannya dengan realita yang saat ini sedang hangat dan memanas. Tema kita adalah irasionalitas dan pemilu 2024 dengan narasumber, dan insya Allah akan memantik diskusi kita. Akan disampaikan pemaparan oleh Bapak Bustomi Menggugat. Beliau adalah Direktur Institute for Strategic and Political Studies. Bagaimana pemaparan beliau, bagaimana analisa dan pandangan beliau terkait fenomena irasionalitas dan pemilu 2024. Mungkin untuk lebih detailnya, beliau yang lebih mengetahui ini bagaimana arah diskusi dan apa yang diangkat oleh beliau. Dan nanti setelah beliau memaparkan, kita akan coba gali, mungkin Bapak Ibu sekalian memiliki ide, gagasan, pandangan, karena forum ini memang dirancang untuk menggali, untuk kemudian menumbuhkan semangat berpikir, semangat berdiskusi, semangat berbagi ide dan gagasan, dan tetap dengan membawa prinsip keterbukaan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Mas Bustomi untuk menyampaikan pemantik diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Silakan, Mas. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Oh, Jelas ya? terdengar jelas. Ya. Jelas. Alham- Hmm. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan. Wa qala aidan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini saya bisa akhirnya buka eh, video ya, karena diharuskan. eh Kok error apa ya? Tahu muncul terus kami menggugat itu. Eh, saya dihubungi sama Mas Rahman ini, akhirnya saya karena diyakinkan ya bahwa ini hanya pemantik, apalagi moderatornya ini dokter. Saya diprotes sama Alam itu. Kamu itu gimana kok yang moderatornya dokter, Kak Popo wis jenenge pembicara terkenal ngono. Jadi ini saya coba ya, sambil coba ini bisa kelihatan ya Mas Rahman? Udah admin belum Somen? Belum. Oh iya ya. Oh iya, Astagfirullah. harusnya. Coba yang Sudah, minta Ustadz. tolong. Nggak perlu Udah ya, udah. sebenarnya, Ustadz. Itu bisa ditayangkan sendiri kok. Oh Oh iya. Iya, bisa. Coba ini tayangkan. sebentar nih. Share screen. Udah, pencet itu aja udah. Udah dari awal udah saya jadiin co-host. Siap Bu Dokter. Oh iya, screen. Oh enggak, ini screen. Atau gini saya kirim nggih Oh, ke Vinda. Vinda kali. ke Vinda ya. Kirim aja ke Saya kirim. Oh, itu bisa di chat ya, di chat. chat aja atau di Oh ke iya. WhatsApp juga bisa kirim.
Saya agak ini memang apa namanya? Boleh dikirim ke saya, boleh. Siap-siap. Sampun Mas Rahman nggih. Oke, saya Oke. lanjutkan. Jadi ini mungkin hanya sekedar berbagi seperti tagline saya sama beberapa selama ini gitu. Karena saya sedang ongoing riset sejak bulan Oktober sampai nanti bulan Maret dengan salah satu lembaga di luar Indonesia. Jadi kita sedang meneliti tentang Pilpres 2024. Jadi ketika Mas Rahman minta saya berbagi, karena fungsi saya sebagai apa namanya pemantik, jadi insya Allah saya coba untuk berbagi. Sudah saya kirim ya, Mas Rahman. Ke WhatsApp atau ke chat ya? Kok Chat, belum ada? hah? Belum masuk. Belum Apa masuk. masih loading ya? Itu sudah Muhammad Rahman gitu. Iya, nggak ada di WhatsApp saya. Bukan WhatsApp Oh, di chatnya oh ini, di chat ya. chat room. Iya, chat room. Sampun nggih. Di chat. Bentar, bentar. Ini alhamdulillah ya Mas Bustomi mau menjadi narasumber. Jazakumullah khair. Anu mood on kepaksa nggih. Jadi nanti kalau data saya atau presentasi kurang bagus, mohon Bagus. dimaklumi. Sampun apa dereng Mas Rahman? Belum. Ya bentar, bisa, 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 bisa. Ini Oh, kan? iya betul. Jadi langsung yang kedua Mas, kan itu cuma judul tok ya. Itu 14 Maret tahun berapa itu ya lahir? Nah, itu teknik Penasaran saya Ibu. untuk Siap perusahaan. Kepo. jadi saya sekarang Itu lagi rahasia, Bu. Oke. riset mengenai Pilpres sejak 2016 ya. Saya membersamai Departemen Indonesia di Jawa Timur dan beberapa titik di Indonesia itu dari RSIS NTU Singapura ya. Jadi kita konsisten tiap tahun itu riset lah, artinya tentang bagaimana dinamika sosial politik di Indonesia. Kebetulan saya aktif itu di dua pesantren, tapi cuma ya pesantrennya keluarga. Buku baru satu, terus aktivitas harian saya sebenarnya di nomor 5. Jadi saya sedang ngeramesi lah bahasanya orang itu portal berita online cakrawarta.com sama Brawijaya Insider. Yang Brawijaya Insider itu lebih ke militer. Yang next Mas ya, Mas Rahman. Jadi Iya, baik. hari ini kita sedang mendapatkan tiga paslon gitu ya. Dari keseluruhan data yang saya sampaikan ini, orang itu atau publik itu jarang membaca yang paling bawah, yaitu visi misi. Kenapa? Karena dari data ini saja orang biasanya fokus pada titik tengah sebelah kanan, yaitu pada pendidikan S1 dan S2-nya salah satu calon wakil presiden. Itu sampai ada yang ngecek ke Australia gitu ya, terkait itu, dan ini ada hubungannya nanti dengan apa namanya presentasi saya, bahwa presentasinya dibuat full. Mas Rahman full screen. Oh, nggak full screen. Oke, siap. Jadi pada tiga paslon ini saya nanti harus hati-hati ngomong karena juga ini forumnya agak sensitif karena langsung saya bicara tentang pilpres itu. Mudah-mudahan nanti Sarah-sarahnya. Aman, aman, aman. Sarah. jadi mudah-mudahan tidak karena saya yakin bahwa yang saya hadapi kali ini juga berada di titik tengah, titik kanan atau titik kiri ya. Tetapi
dari slide pertama ini kaitannya dengan irasionalitas, orang tidak fokus kepada visi dan misi. Jadi yang ada. Dan dari semuanya, visi misinya kan ada yang paling singkat. Tapi akhirnya orang kemudian fokus kepada hal yang kurang lebih pada 2014 dan 2019 itu terjadi. Yaitu pada persoalan ijazah. Kebetulan tiba-tiba muncul satu dokumen itu, dan itu kemudian yang menjadi pembicaraan sampai sekarang. Next, Mas Rasman. Nah, pemilih kita, penduduk Indonesia itu sekarang sedang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Saya kira ini adalah pengetahuan umum bagi keseluruhan, tetapi ini nanti menentukan temuan-temuan kita di lapangan gitu ya. Nah, next Mas Rasman. Ya. Jadi ini jumlah total DPT kita dengan sebaran terbesar itu di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kemudian di Sumut kalau tidak salah ya, Sumatera Utara. Nah, next Mas Rasman, poin saya nanti berikutnya ini. Nah, ini Bapak Ibu yang kemudian harus kita penting perhatikan bahwa ternyata milenial dan Gen Z itu mendominasi pemilih. Jadi lebih dari 50%. Tapi kalau kemudian diambil usia sekitar 40 tahun ke atas, maka itu angkanya kurang lebih sekitar 67-69% gitu ya. Di mana kemudian perempuan mendominasi. Next, Mas Rahman. Nah, tapi yang kemudian perlu kita perhatikan, kenapa kemudian saya mengambil kata irasionalitas dalam presentasi atau pemantik saya kali ini, karena ternyata di lapangan data ini memberitahukan kepada kita kenapa kemudian banyak orang, dari awal tadi yang saya bilang bahwa tidak banyak publik yang kemudian fokus kepada visi dan misi, tetapi kemudian fokus pada hal-hal yang kemudian menurut saya sebenarnya tidak substansial, itu karena polarisasi atau tipologi pendidikan yang dimiliki oleh pemilih kita. Gitu. Dari 204 juta itu, yang mendominasi itu, next Mas Rahman. Next lagi. Ya, jadi ini. Jadi secara keseluruhan penduduk kita itu dikuasai oleh akumulasi dari orang yang tidak sekolah, kemudian tidak lulus SD dan SMP. Saya tidak memasukkan dulu lulusan SMA ya, karena kalau kita masukkan lulusan SMA juga lumayan. Meskipun dalam konteks pendidikan itu juga belum matang dalam konteks sosial politik, terutama ketika kita bicara tentang visi dan misi. Saya tanpa kemudian bicara persoalan adanya data-data devian bahwa ada anak SMA yang mungkin punya kemampuan, bisa jadi bahkan melebihi sarjana strata 1, strata 2, atau mungkin kelompok doktor gitu. Tetapi secara keseluruhan akumulasi dari penduduk yang besar ini dan akumulasi pemilih yang kemudian mendominasi pada pemilu 2024 itu ada sekitar 127 juta ya. Akumulasi dari penduduk atau pemilih yang kemudian mereka itu ternyata tidak sekolah, tidak sempat sekolah, tidak punya ijazah. Kalau sempat sekolah SD itu dia tidak sampai lulus, misalkan sampai kelas, kalau di Jawa Timur yang kita ambil sebetulnya itu kelas 5 dan 6 sudah ada beberapa yang kemudian menikah ya, atau kemudian memilih untuk bekerja di sektor-sektor non formal dan bahkan informal di beberapa daerah, sehingga mereka menjadi orang-orang perantauan. Dan mentok yang terbanyak itu adalah lulusan SMP dan kemudian SMA. Nah, dalam konteks itu, forum ini mungkin masuk kepada, mungkin mundur dikit ya Mas Rahman. Mundur satu slide. Ya. Nah, ini. Jadi di kita ini masuk angkanya kecil ya. Jadi perempuan mendominasi untuk perguruan tinggi hanya di angka 10%. Dan laki-laki 9%. Jadi interval pemilih yang bisa dikatakan kalau kita ngelihatnya dari background pendidikan, walaupun kemudian bahwa bersekolah itu bukan tanda bahwa kita berpikir itu, tetapi paling tidak itu menjadi vokal, salah yang satu penting vokal ya Mas ya. Tidak menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kita melihat tipologi dari pemilih kita. Jadi perempuan dan laki-laki dalam konteks perguruan tinggi memang didominasi perempuan,
tetapi akumulasinya itu hanya di angka sekitar 19%, nanti di bawah 20%. Ini belum, mohon maaf gitu ya, di temuan kita misalkan di beberapa perguruan tinggi pada tingkatan dosen masih ada sekitar angka 12,5% itu yang mudah terpapar hoax atau disinformasi. Penyebab salah satunya itu adalah karena ada keterhubungan secara emosional pada topik yang menjadi sebaran informasi. Misalkan ketika astagfirullah, innalillah, itu pada dosen-dosen berusia di atas 50 tahun gitu ya, yang sudah mendekati, intinya mendekati pensiun, itu mudah kemudian melakukan sebaran informasi forwarding itu dibandingkan dengan dosen-dosen muda. Kalau dosen-dosen muda itu skeptisnya tinggi. Artinya akumulasi dari pemilih yang kemudian hanya 19% ini itu justru malah tidak menjamin bahwa sebaran informasinya menjadi sebaran informasi yang literatif. Atau kemudian kalau ada informasi masuk itu menjadi skeptis gitu. Artinya untuk melakukan metode compare and contrast pada tingkatan pertama mereka menerima informasi itu pada level perguruan tinggi yang kemudian itu dosen gitu ya, bukan mahasiswa. Itu masih ada angka walaupun lumayan juga ya, 2 digit sekitar 12,5% itu mudah terpapar dengan sebaran informasi itu. Sehingga kemudian next Mas Rahman. Ketika kemudian kita temuan next Mas Rahman. Nah, ada kaitannya dengan ini saya kira untuk sekelas Ibu Sita, Mas Rahman, kemudian Mas Rohim dan yang lain-lain atau Ustaz Mudofar gitu ya, familiar dengan apa yang disampaikan oleh Mukhtar Lubis ini. Saya mau fokus ke yang percaya pada tahayul gitu Mas Rahman. Jadi ada satu daerah, saya tidak mau ngomong ini apa daerahnya ya, tapi nanti mungkin bisa diinformasi. Ada satu paslon yang kemudian mengunjungi salah satu makam gitu ya. Ketika makam ini dipercaya bahwa siapapun yang melakukan kunjungan dalam konteks perebutan kekuasaan maka dia tidak akan terpilih, maka paslon yang kedua tiba ketika juga sama-sama mengunjungi daerah itu, dia putar balik sebelum sampai pada kota yang dimaksud. Sedangkan paslon yang pertama itu kemudian sudah berduet ini, sudah mengunjungi daerah itu. Bukan pada kunjungan ke makamnya ya, yang saya maksudkan, tetapi bahwa tim sukses paslon yang berikutnya itu melakukan akumulasi untuk mempengaruhi perilaku pemilih dengan sebaran data demikian bunyinya. Astagfirullahaladzim, demi kekuasaan bahwa orang ini rela untuk mendatangi makam waliullah, padahal sudah diwanti-wanti bahwa siapapun yang melakukan kontestasi politik tidak boleh datang. Akhirnya nomor 2 ini menang. Itu ya, di titik di mana itu diharapkan berubah. Jadi permainan-permainan seperti ini itu justru terjadi pada titik-titik terakhir. Kenapa? Karena kemudian salah satu yang ingin saya tekankan pada konteks Mukhtar Lubis ini adalah karakter-karakter manusia pemilih di Indonesia itu ini ditulis disampaikan pada tahun 77. Berarti sekarang sekitar 46 tahun. Jadi setengah abad, hampir setengah abad, tapi belum ada perubahan signifikan bahwa dalam konteks politik hal-hal seperti ini masih berlaku. Artinya kita masih dikooptasi oleh cara berpikir pemilih yang kemudian masih mengedepankan hal-hal yang berbau irasional. Dan itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena kalau dilihat dari sejak Mukhtar Lubis membaca pidato Perjuangan Manusia Indonesia ini sampai sekarang infografis tentang masyarakat Indonesia yang kemudian memiliki pendidikan yang jauh lebih tinggi itu nggak terlalu signifikan sebenarnya memang. Jadi komposisinya tetap memang piramida terbalik. Karena piramida terbalik maka kemudian kita akan menunjukkan next Mas Rahman.
akan menemukan bagaimana cara kampanye next dari para paslon itu ada satu paslon dan setengahnya itu mengedepankan pendekatan-pendekatan yang basisnya itu lebih kepada yang memang mendekati pada apa yang saya sebut sebagai next, Mas Rahmat. Ini poinnya agak-agak ini. Next, ada yang bagian huruf-huruf ya. Next, apa kata-kata di bagian temuan, Mas, temuan 1. Terus next. Jadi, nah ini masyarakat karena bukan mundur 1. Masyarakat karena Mundur. kemudian iya mundur. Nah, masyarakat karena kemudian didominasi oleh pemilih-pemilih yang irasional itulah, kemudian mereka lebih mengedepankan kepada rasa. Jadi mulai bagi siapapun paslon 1 atau kemudian tim ses 2 ataupun kemudian fans dan pendukung di lapangan 3 itu melakukan pendekatan-pendekatan yang masuk kepada rasa bukan pada rasio, itu lebih menunjukkan terjadinya signifikansi ketertarikan dan elektabilitas pada paslon itu. Maka kemudian kita itu kan kerap kali sekarang kemudian menyerang bahwa ada satu kampanye bahwa ini harus 1 putaran, misalkan bahwa saya bisa menang 1 putaran. Itu sebenarnya logik kalau dilihat dari pergerakan data di mana ada paslon yang lebih mengedepankan terhadap rasa, ya, mengedepankan terhadap rasa dibandingkan kemudian pada saat berkampanye dan saat ini memang masuk masa kampanye itu mereka bicara gagasan, mereka bicara tentang ide, mereka kemudian bicara tentang visi misi, mereka kemudian bicara tentang program. Kenapa? Karena kemudian sesuatu yang ngena rasanya, next Mas Rahman, itu akan jauh lebih diterima oleh pemilih yang tadi, tipologinya itu. Yang lebih besar 50% ke atas itu kemudian lebih bisa mereka rasakan. Maka kalau ada yang sudah mulai memasang diri sebagai orang yang rendah hati, lalu dia dizolimi, lalu kemudian ada paslon yang nyinyir atau nyinyir ini oleh pemilih terbesar dengan pendidikan di bawah SMA itu sama dengan kritis. Jadi kalau ada paslon kritis, itu kemudian nyampe ke tingkatan pemilih, itu jadinya nyinyir. Nah, orang yang nyinyir, itu biasanya tingkat likability-nya itu turun, tingkat elektabilitasnya juga kemudian stagnan sebenarnya. Jadi tidak mengalami kenaikan. Kenapa? Karena kita, ini sebenarnya, kalau jadi memang ini jadi PSD by riset saya soal Cinderella Syndrome. Jadi, Cinderella Syndrome itu gini ceritanya. Ada satu paslon pada beberapa tahun yang lalu itu dia merasa diperlakukan tidak adil, kemudian disakiti, dianiaya, diolah di sedemikian rupa, lalu dia mampu membangkitkan kembali, membangkitkan terbalik simpati publik. Nah itu namanya saya sebut sebagai Cinderella Syndrome. Cinderella Syndrome itu kan gini, dia teraniaya kayak yang tadi ya. Kemudian dia orangnya baik hati, tapi didolimi, lalu kemudian dia mencoba untuk meraih cita-cita pada satu konteks yang kemudian menurut orang yang rasional itu ini tidak masuk akal. Tetapi karena pemilih terbesarnya itu kemudian masuk, maka rasa, terutama kasihan, itu muncul menjadi satu pergerakan-pergerakan yang memobilisasi massa untuk memilih orang itu. Kata kasihan ini bahkan muncul di beberapa kampus di penelitian kami, di UGM, di UNER, kemudian di Brawijaya. Jadi ya sudah aku tak milih paslon ini saja karena kasihan. Jadi tidak lagi kemudian bahkan di kalangan kampus itu muncul kata kasihan ini kan berarti sudah tidak lagi bicara rasio tapi rasa, tidak lagi bicara visi misi dan program tapi bicara tentang kemudian hal-hal yang menyentuh pada dirinya. Pada konteks yang ketiga, Gen Z yang tadi dikatakan sebagai salah satu pemilih dominan dalam pemilu 2024, itu terkena apa yang kita kenal mungkin bagi kalangan boomers dan baby boomers, lebih kenal dengan istilah bandwagon effect. Gitu ya. Tetapi kalau di kalangan milenial dan Gen Z, kalau ada yang masuk di forum ini, itu
terutama setelah kehadirannya TikTok dan Reels, itu ada yang disebut dengan FOMO. Jadi fear of missing out. Jadi ada semacam ketakutan atau insekuritas bagi anak Gen Z kalau nggak ikut terhadap yang sedang viral. Jadi apa yang viral, maka mereka ikut. Maka misalkan kemudian oke gas, yang kemudian identik dengan lucu, imut, gemoy, dan sebagainya itu sekarang sedang menjadi satu viralitas di media sosial. Jadi Gen Z itu dilakukan pendekatan melalui bandwagon effect, yaitu FOMO itu. Lalu kemudian sebagian besar pemilih yang kemudian bahasa kata kita adalah uneducated person, itu dilakukan pendekatan melalui Cinderella syndrome, sehingga kemudian next Mas Rahman, ketika kemudian pada akhirnya kita nanti melihat bahwa ada satu paslon yang mampu memenangkan atau bahkan pada satu situasi itu menang satu putaran, itu bukan karena tanpa kerja-kerja ilmiah, itu bukan tanpa kerja-kerja yang berbasis rasio, tetapi memang data yang ada di depan mata kita itu seperti itu. Gitu ya. Jadi yang ada di depan mata dan memang di masyarakat itu begitu. Nah, masalahnya ketika hal seperti ini disampaikan, kerap kali kemudian selalu ada persoalan untuk memprotes, menentang, atau kemudian memasukkan konteks pada teks yang saya anggap netral. Bagi saya teks itu kan netral, data itu harusnya netral, kecuali kemudian konteksnya kita masukkan. Nah, ketika kita sampaikan seperti ini, misalkan survei masuk, ya, dengan hasil, saya menemani salah satu lembaga survei yang terkenal yang baru mengeluarkan itu kemarin, tapi khusus di Madura gitu ya. Memang temuan kita menjadi menarik. Kalau Madura memang tidak perlu kita pendekati secara teori ini, ada beda sendiri gitu ya. Tapi saya kira itu nanti atau forum yang berbeda atau yang lain, atau nanti pada diskusi lanjutan, kita harus bisa mengakui bahwa ternyata siapapun paslon, tim ses dan pendukungnya yang mampu bekerja pada ranah irasionalitas itu memang berpotensi memenangkan pemilihan, bukan karena konteks misalkan hal-hal yang kemudian menjadi perdebatan kita pada saat ini, tetapi lebih kepada bahwa paslon tersebut, tim ses dari paslon tersebut dan fans atau pendukung dari paslon tersebut itu bekerja berbasis data ini, karena data ini kan fungsinya sebenarnya sebagai mapping gitu. Sehingga dengan mapping itu mereka menentukan langkah dan strategi apa. Maka kemudian ketika kita menemukan ada beberapa paslon atau satu paslon atau dua paslon atau tiga paslon, misalkan pada saat kampanye dia memberikan makan gratis, memberikan minum gratis, memberikan susu gratis dan sebagainya, itu tidak menjadi kemudian apa itu kok kampanyenya kayak gitu. Karena yang dibutuhkan memang itu. Ngapain juga kampanye misalkan harus joget-joget, nyanyi, dan sebagainya. Nggak bisa, karena yang dibutuhkan dan diterima dan masuk ke rasa dalam sebagian besar DPT kita, itu begitu. Lalu yang terakhir ingin saya tutup sebelum kemudian kita diskusi itu adalah, saya terjun ke satu titik, lalu kemudian saya temukan angka yang masuk kepada pemilih itu jauh di luar dugaan. Orang selalu berkata 100, 200, 150, ini yang masuk cuma 20.000 pada tingkatan pemilih. Tetapi mereka ambil dan mereka pilih dengan satu kata yang mungkin menggambarkan kesimpulan pematik saya di awal ini, yaitu, Mas, kenapa kok kamu masih milih padahal sudah cuma dikasih 20.000? Itu kalau 5 tahun, berarti kamu per tahun cuma 4.000. Jawaban mereka simpel, Mas, saya ini kesana butuh bensin. Mas, saya ini sekarang butuh ngerokok. Mas, sekarang saya ini butuh ngopi. Mereka yang ngasih, itu yang saya hargai. Maka kemudian itulah yang saya pilih. Jadi, saya kira kesimpulan di akhir ini, siapapun paslon pada Pilpres 2024 yang memang bekerja pada hal-hal yang dalam tanda kutip menurut kita itu irasional, tetapi sebenarnya rasional karena basisnya data, maka potensi kemenangannya itu besar. Saya kira itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya. Menarik ini Bapak Ibu sekalian, pemaparan data yang disampaikan oleh Mas Bustomi tadi terkait dengan ada sisi marketing politiknya, strategi marketing
pasangan calon, bagaimana seseorang itu bisa mendesain pemenangan. Di satu sisi adalah peta mapping fenomena ya. Ini kan kuantitatif terhadap fenomena yang ada di masyarakat, lalu kemudian dibaca, kemudian dibuat pemetaan untuk strategi dan teknis komunikasi. Terlepas benar dan salah. Jadi ini tidak berbicara tentang benar atau salah, tapi berbicara tentang menang atau kalah. Begitu ya Mas Bustami? Ya karena Oke. Itu kemis bah itu kemarin. Kemis, bah. Jadi Bapak Ibu Kemis. sekalian, ini tema menarik. Jadi satu ilmu yang pertama kita background sebagian ya, kayak saya dengan Ustadz Rahman, dengan Ustadz Ahmad Muzaffar, ini kan yang background syari, sesuatu yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ini perlu kita perkaya, perlu kita coba diskusikan pertajam. Mungkin ada insight, ada pandangan-pandangan lain, atau ada ide yang gagasan-gagasan untuk mempertajam diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya persilahkan. Bu Cita, Mas. Ustazah Sita Resmi, gimana? Bu Dokter, boleh bertanya Ustaz. Oke. Ya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik ya pembahasan Mas Bustomi, dan menurut saya penyegaran nih dari suasana yang saya berada di sekian persen itu di grup alumni UI dan grup-grup lainnya lah yang menisbahkan dirinya sebagai orang-orang yang paling intelek tapi paling emosional dan kemudian sekaligus irasional ya. Jadi data-data tadi kita memang dihadapkan pada satu fakta. Mungkin kalau, maaf lagi kalau saya melakukan komparasi dengan Turki, karena bisanya cuma itu. Nggak bisa bandingin nama yang lain. Kalau kaitan dengan Turki, ini kan masalah kalau ilmu politik soal rational choice gitu ya. Apakah pemilih dengan hasilnya dengan berdasarkan rasional, atau ada pemilih yang memang memilih berdasarkan tadi feel ya, rasanya, kedekatannya, psikologisnya yang kayaknya bisa jadi enggak rasional. Nah, sementara mungkin dalam debat-debat pilpres dan acara yang lain ada kecenderungan orang yang punya latar belakang keilmuan yang katakanlah tinggi atau apa untuk mendemonstrasikan kepandaiannya, ilmu yang dia miliki, berbicara. Tetapi kalau lihat realitas potret sosiologis masyarakat Indonesia, tadi data yang disampaikan Mas Bustomi itu membuat kita melek lah ya. Oh, ternyata justru mayoritas paling tinggi lulusan SMP, SD seperti itu. Terus mau bicara mungkin gagasan yang sangat muluk, walaupun itu gak perlu ya untuk mengedukasi bangsa. Nah, jadi perbandingannya kalau pakai kasarnya gitu ya, 70% masyarakat Turki itu adalah well educated ya, kan mereka wajib belajarnya sudah sampai 18 tahun, jadi sampai S1 sarjana. Sementara di Indonesia masih sampai SMP, dan kemudian 30% itu yang katakanlah bukan middle class ya, lower class menurutnya. Di Indonesia terbalik gitu. Justru 70% itu adalah yang lower class gitu. Jadi yang middle class to upper class, kelas menengah dan kelas atas, atau bahkan kelas menengahnya juga ada middle up, middle low. Jadi kelas menengahnya ada yang kelas menengah atas, menengah bawah. Nah, masih banyak menengah bawah gitu di Indonesia. Nah, jadi kecenderungan untuk idealnya teori ilmu politik bahwa orang tuh memilih, ini dosen-dosen saya ya dengan saya, itu harus rational choice kayak gitu ya. Orang lihat dari gagasannya, pidatonya dan seterusnya. Ya berbeda ketika bicara tentang politik uang. Tadi saya tersentuh juga tuh Mas Bustomi bilang itu 20.000 bukannya dia kok, kan selama ini saya dengar versi yang ini ya, bahwa apa istilahnya pragmatisme yang sesaat lalu penderitaan yang berkepanjangan kayak gitu. Tapi dia sederhana, saya perlu bensin ini untuk datang ke kampanye kayak gitu. Itu kadang-kadang kan insight yang belum tuh kalau nggak sehari-harinya bergulat dengan grassroots,
tertangkap gitu aspirasi itu. Siapa yang care sama saya gitu, siapa yang peduli sama saya. Nah, kebalikannya ketika di Turki ada orang yang partai yang menawarkan kalau kami menang kami akan memberikan bantuan langsung tunai sekian lira sebulan kayak gitu ya. Kemudian kami akan nggak dipilih, nggak laku. Jadi tingkat bahkan tadi tingkat pendidikan, kemudian tadi apakah status sosialnya itu ya, basis masa itu dia di lower class atau di middle class ya, dan seterusnya. Itu mempengaruhi tentang makna pragmatisme mereka gitu. Jadi katanya gini, walaupun saya seorang kemalis gitu ya, sekularis gitu, dia bilang. Tapi secara rasional dia bilang, saya harus memilih Ak-Parti. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena dia menjanjikan perbaikan ekonomi dalam dekade mendatang. Jadi istilahnya ya udahlah nggak setia sama ideologi Kemalis gitu demi pragmatisme nasib masa depan bangsa. Itu pragmatisme mereka. Nah, kalau di Indonesia memang kadang-kadang satu hal yang memprihatinkan, kenapa ya masyarakat Indonesia kok masih banget pragmatis? Tapi karena memang tingkat ya kemiskinan juga masih ini, angka di bawah ini dan seterusnya. Jadi menurut saya singkatnya itu bahwa ada insight baru dari paparannya Mas Bustomi gitu untuk lebih berempati pada rakyat, lebih menyelami penderitaan rakyat, termasuk tadi kalau saya ikut kampanye di Turki ya, pidatonya Erdogan itu nggak ada acara nyanyi-nyanyi yang apa kayak gitu. Joget-joget nggak ada. Pertama nggak datengin artis. Kenapa? Semua orang udah cakep. Semua orang udah cakep yang datang. Jadi nggak perlu juga datengin artis yang cakep karena halayaknya udah cakep semua tuh orang Turki. Kedua, cuman satu agendanya dengerin pidato Erdogan. Itu aja. Jadi benar-benar serius 2 jam dengerin pidato Erdogan selesai gitu kan. Tapi nggak bisa di Indonesia begitu karena memang ya welcome to the reality gitu rakyat Indonesia. Tuh. Yang kedua kaitan dengan Cinderella kompleks ya. Saya ambil master di psikologi. Nah, tadi yang Mas Bustomi ini teorinya teori apa? Karena kalau teori psikologi ya Cinderella kompleks itu bukan masalah sekedar kesian. Jadi itu adalah ketakutan tersembunyi pada perempuan, takut untuk mandiri, takut untuk sukses, takut untuk berprestasi karena dia selalu depend on her husband, depend on her parents kayak gitu. Jadi ketakutan untuk mandiri. Kalau tadi kayaknya stressingnya Mas Bustomi itu kesian kayak gitu ya. Jadi ini adalah justru hidden fear, ketakutan yang tersembunyi dari perempuan mandiri. Saya nggak dapat perlindungan lagi nih dari suami dan seterusnya. Itu aja sekedar ini, artinya mau teori yang mana yang dipakai. Terima kasih. Terima kasih, Ustazah Staresmi. Berikutnya dari yang angkat tangan ini Partai Kejujuran. Ini siapa ya? Itu kayaknya yang jaga karsa, Jaksel itu. Oh, Ini Partai Jaksel ya? Kejujuran ini salah satu program pemilu dari Sekolah Kejujuran, Sekolah Jurnali dan Pengembangan Diri. Ya. Di mana, Mas? Enggak, saya baru bab niat aja nih Ustadz. Oh, Masya Allah. Lagi iseng-iseng aja nih, iseng-iseng Iya, aja. silakan. Ya, makasih atas ilmu dan datanya dari Profesor Bustami ya, Ustadz. Amin, amin. Apa? Yang pertama barangkali gini, ini masalah definisi ya, makna dulu ya, rasionalitas dan irasionalitas. Itu di kajian filsafat itu panjang itu kajiannya itu. Apa itu rasionalitas, apa itu irasionalitas, terus antara filosof juga main hajar-hajaran juga gitu ya. Apakah rasionalitas itu sifatnya mutlak, qot'i atau relatif, ya kan? Sampai di situ ada kajian-kajian yang coba menghadirkan apa hadis-hadis Rasul gitu kan, kata ada sebuah hadis mengatakan bicaralah kamu sesuai dengan bahasanya, tingkatan intelektualitasnya gitu kan. Nah, jangan-jangan memang yang disebut rasionalitas itu sifatnya relatif. Bagi kita, orang lain mungkin tidak rasional, tapi bagi dia itu sangat rasional. Nah, ini kan jadi problematik. Ini contoh kasus. Ini dulu yang meledak ya. Sangat meledak sampai didatengin di TV. Itu kasus seorang profesor percaya dengan orang yang bisa mengeluarkan duit. Siapa tuh?
Orang Sulawesi. Ma- Sebelumnya Amerika. Marwah Daud Ya, Ibrahim. Marwah Daud. Iya, Saya iya. sampai geleng-geleng. Dan semua orang geleng-geleng. Ini orang udah puncak tertinggi dari rasionalitas tuh tiba-tiba hancur begitu aja dengan fenomena siapa tuh yang di Jawa ya? Ada seorang yang mampu Dimas menyelamatkan Kanjeng. iblis. Udah Ih, pada paham lah itu, nggak usah sebut detail. nah ini kan Ya, ya, nggak jadi usah kayak sebut nama. ya jadi orang orang jadi hancur gitu kan. Apa kerangka aduh, gimana ini bisa begitu gitu ya. Itu satu ya. Itu kan jadi perdebatan apakah itu rasionalitas, apakah itu irasionalitas satu. Terus yang kedua begini Ustaz. Kalau memang data itu benar ya anggap aja rasionalitas itu sifatnya mutlak ya, irasionalitas itu sifatnya mutlak ya. Maka what next-nya itu apa gitu? Apakah yang lebih berkahnya mana nih kira-kira? Ya, saya ngomong lebih berkahnya bukan lebih menangnya ya. Lebih berkahnya mana? Kita follow the market atau create the market. Selama ini saya lihat partai-partai politik dari pemilu-pemilu itu ya follow the market semua. Akhirnya ya masyarakat kita begitu-begitu aja gitu. Yang namanya pendidikan politik nggak ada. Justru malah lebih sukanya ya udahlah biarin masyarakat kita bodoh. Karena dengan adanya bodoh itu adalah sebuah kekuatan. Bodoh adalah sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Kalau masyarakat kita terlalu pintar ya rumit juga nanti partai politik. Ya, jadi ini what next gitu. Kira-kira apa nih ke depannya saran dari Ustadz menghadapi realitas seperti ini? Apakah kita ikut membodoh-bodohi masyarakat, ya, atau kita coba buat arus baru, create the market ya, create the market, kita coba melawan budaya yang ada, ya. Terus jadi masalah juga masalah apa ya? Mungkin itu aja dulu deh. Mungkin di antara yang lain mungkin nanti ada yang mau komentar atau ingin bertanya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Partai Kejujuran atas tanggapan dan pertanyaannya. Apakah ada yang lain berikan tanggapan atau langsung kepada Mas Bustami untuk menanggapi isu? Ada dari yang lain? Saya Oke, respon dulu mungkin nggak apa ya. Mas Bustami silakan untuk ditanggapi tadi beberapa pertanyaan dan ada juga sharing ide dari Dr. Sita Resmi dan Mas Partai Kejujuran. Siap. Jadi kalau bicara tentang pendidikan, sebenarnya kalau di Indonesia belum ada perubahan, saya itu seringkali kemudian keras bicara, dan itu sekaligus jadi tema khutbah saya. Jadi waktu tanggal 212 itu berarti 2 Desember ya. Jadi waktu 212 itu saya ngisi di sebuah kampus non-muslim besar di Surabaya, itu sampai mikrofonnya atau apanya ya, dirilai ke ruang dekanat atau ke rektorat. Jadi saya karena pakai pakaian jubah, saya itu kan orangnya yang agak-agak aneh ya. Jadi kalau ke kampus yang agak begitu, saya itu biasanya tampil sangat islami dalam tanda kutip, dalam tanda. Tapi kalau saya kumpul di tempat-tempat yang dalam tanda kutip masyarakatnya islami, saya itu biasanya kayak setan. Jadi pakaiannya agak-agak sekuler. Itu karena saya selalu menerapkan metode compare and contrast. Jadi ketika saya berada dalam satu tempat, maka saya berusaha untuk mengkontraskan diri sekaligus upaya untuk mengkomparasi. Mulai dari respon, mimik, pantomimi orang. Gitu. Sehingga ketika bicara tentang Turki dan Indonesia memang itu, Bu Sita. Jadi di Indonesia itu kan piramidanya terbalik. Lah kita ini kan agak lucu. Saya pernah ngobrol itu bahwa teori-teori politik di Indonesia itu kalau teori-teori politik Barat itu agak aneh ketika harus dipaksakan ditaruh di Indonesia itu karena ibarat istana pasir. Jadi gelombang air pantai Indonesia itu ibarat permasalahan sosial politik di Indonesia. Lalu istana pasir itu ibarat teori-teori politik Barat. Itu kalau kena sudah nggak fungsi, nggak ada. Jadi kemegahan istana pasir itu nggak ada ininya. Contoh lah misalkan, bagaimana mungkin muncul tafsir bahwa tidak 40 tahun lalu begini. Orang kan jadinya nggak bisa mau ngelak juga enggak, tapi itu kan
prosedural ya. Saya tidak mau masuk ke wilayah etis. Tapi itu kan menurut orang Barat kok bisa? Ya bisa karena ini Indonesia. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang kemudian membuat kita ketika memang harus membandingkan, walaupun Indonesia itu dipaksakan hampir sama dalam bukunya John Kane yang The New Despotism itu, karyanya John Kane 2020 atau 2022 keluarnya ya, waktu pandemi, yang New Despotic itu kan Turki dianggap sebagai Erdogan itu digambarkan oleh John Kane sebagai pemimpin yang memanfaatkan pendekatan New Despotism gitu ya. Kalau Pak Harto mungkin despotis, tapi kalau Erdogan itu New Despotis gitu ya. Maka kemudian digambarkan Jokowi itu sebagai pemimpin yang juga kemudian dalam tanda kutip menerapkan New Despotism itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena menurut saya kenapa Indonesia tidak masuk? Kalau menurut saya John Kane paham di Indonesia itu tidak bisa disamakan gitu, dengan negara lain karena di kita secara tipologi masyarakat ini kayak piramida terbalik gitu. Karena piramida terbalik kita nggak bisa bicara visi misi itu nggak bisa. Jadi kalau mau bicara kan saya bilang ke teman salah satu paslon itu ketika nelpon 1,5 jam dari jam 9:30 sampai setengah 10 sampai jam 12-an lah. Itu ngobrol saya bilang begini, sekaligus jawab pertanyaan Partai Kejujuran, what next? If you think that using the strategy or the same strategy can win the competition, you know what to do. Itu aja. Kenapa? Yang paling penting itu kan sebenarnya adalah setelah terpilih, mau mempertahankan konstelasi masyarakatnya yang sama seperti itu, atau kemudian kita create the market baru itu tadi, ya itu kan berarti dijawab pada konteks 5 tahun berkuasa. Artinya ini mungkin wilayahnya Ustadz Ahmad Mudofar untuk menghindari mudorot yang lebih besar dibandingkan. Kan selalu yang dipakai itu kalau pakai cara ini berkah atau tidak. Itu kan tafsirnya lebih panjang dari filsafat soal rasionalitas dan irasionalitas. Kenapa kemudian saya nggak membahas apa itu rasionalitas dan apa itu irasionalitas? Saya kira yang kita maksud dengan irasionalitas dalam konteks pilpres itu kita masih sudah sama kayaknya bayangannya. Kalau enggak nanti jadi kuliahan mahasiswa di kampus gitu. Nah, karena itulah kemudian saya bilang dalam menghadapi Indonesia kita jangan pakai teori-teori barat dulu. Kita pakai yang kemudian pendekatan-pendekatan yang terjadi. Sebagai contoh misalkan gini, satu profesor itu menjapri saya setelah debat pertama kemarin, Selasa malam. Dia bilang begini, Mas, sampean bagaimana menjelaskan kepada saya, ini guru besar, data bahwa si paslon ini kenaikannya luar biasa, keunggulannya di berbagai survei luar biasa, tapi waktu debat itu malah kayak ini ya pokok bahasanya itu dia itu biasa jatuh aja lah. gitu. Bukan hanya biasa dok, dia menggunakan gitu. kata tidak make sense antara sajian data di survei dengan penampilan dia di debat. Saya balik begini loh Prof, kebalik sampean. Itu justru make sense. Sampean harus ingat bahwa 70% sekian pemilih kita itu bukan orang kayak saya dan Anda yang akan mengatakan bahwa debat itu akan mengubah preferensi politik. Paslon tersebut itu luar biasa, biasa saja, enggak. Karena justru survei itu menggambarkan secara keseluruhan bagaimana masyarakat memilih seseorang. Debat itu konsumsi kita kalangan menengah. Kalau guyonannya kan kalangan menengah ngehe gitu. Jadi artinya orang yang kemudian kita ribut, waduh yang ini begini, yang ini begini. Nggak di bawah dia kampanyenya ngasih makan gratis, ngasih susu, ngajak joget anak-anak lalu bikin konten TikTok. Ya sudah selesai gitu. Ngapain nggak make sense? Ya justru make sense gitu. Artinya apa? Debat itu B aja bagi kita yang mungkin merasa diri intelektual, sekaligus responnya Mas Partai Kejujuran itu. Tetapi masyarakat nggak lihat itu. Ada nobar, sampai waktu ada nobar, semua partai itu mengadakan nobar, mengajak masyarakat. Masyarakat itu, mohon maaf kalau di Jawa Timur yang saya saksikan, itu merokok enak. Merokok gitu kan ya. Kalau ibu-ibu bawa anak, yang penting sibuk nenek anak, ngurus anak.
Nggak ada. Ngopi. Jadi iya, ngopi dan sebagainya. Jadi itu hanya konsumsi elit partainya. Ya orang yang menyebut dirinya yang tadi di data itu hanya 19% itu. Di mana 19% itu kalau dibagi rata 3 paslon, berarti kan masing-masing hanya 6%. Gitu loh. Kalau kita mau, ya itu kan harus riset lebih lanjut. Maksudnya persebaran 19% itu menguat di paslon mana, di paslon mana. Tapi kalau kita bagi rata lah, biar enak diskusinya dulu. Ya berarti kan sudah sekitar 6% sekian udah rata. Sisanya ini, ya make sense gitu. Nggak ada. Survei itu kan bagi orang selalu menolak. Saya kan kadang miris sama teman-teman yang menolak survei. Pas paslonnya itu dinyatakan naik, dia sebar melebihi kecepatan cahaya. Ya kan? Nah itu. Dan tapi kalau kemudian itu paslonnya tidak sesuai, dia nyerang bahwa ini titipan, ini dibayar. Ya kalau survei nggak ada yang bayar, ya mohon maaf nggak jalan surveinya. Lawang yang kita survei aja butuh makan, butuh bensin, parkir belum. Sekarang parkir mobil sudah 10.000 kalau di Ampel Surabaya itu. Parkir motor nggak mau 2.000. Jadi cara kita kemudian menolak sesuatu itu kan menunjukkan sebenarnya kita itu rasional atau irasional. Kalau menurut saya tetap irasional karena pas paslonnya itu disebutkan naik dia terima, pada saat tidak. Ini kan bicara rasa berarti. Artinya data, informasi, teks yang harusnya netral itu dia masukkan konteks, ya sudah nggak netral lagi kalau kita udah bicara kayak gitu. Sehingga kemudian yang kedua, ketika kemudian kita bicara mau follow the market atau kemudian create the market, itu kembali kepada bagaimana ijtihad kita. Kalau saya, karena saya yang ditanya, kan nanti ini bisa perdebatan tiap orang. Kenapa kita nggak follow the market and then after we win the competition we create the market? Kan itu PR-nya. Gitu loh. Nah, masalahnya adalah kebanyakan kekuasaan itu kan melenakan orang ketika meraih. Mohon maaf ya, apakah kemudian saya ini dianggap jadi kritikus salah satu partai? Ada satu partai berkuasa di dekatnya ibu kota, itu lebih dari 20 tahun, tapi signifikansi pertumbuhan dan perkembangan kota tersebut sampai sekarang itu kalau kita harus jujur, nggak signifikan. Apa yang salah? Padahal otonomi daerah itu memberikan kekuasaan luar biasa. Artinya apa? Kalau kita mau bicara bahwa kita ini mau follow the market atau create the market, ya kalau memang dalam kompetisi memungkinkan untuk bisa memenangkan, ya kita ambil, why not? Gitu. Saya ikut anunya Gus Baha gitu. Fatwanya Gus Baha. Tapi PR-nya kan menjadi berdosa ketika kita memenangkan kompetisi pada saat berkuasa we did nothing, atau kemudian kita hanya follow the market tapi tidak create the market. Kan sebenarnya PR-nya di sana. Sehingga ini yang mau saya sampai ini. Ada satu hal saya tadi udah ingat, agak lupa juga satu. Jadi harus ada ini dua temuan yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Ada temuan di kita itu, sekarang money politics itu kalau menurut saya harus ditambah definisinya, karena hukum kita kan hukum positif. Jadi menjelang pemilihan, sekarang money politik itu nggak pakai cash, nggak pakai amplop, sudah nggak ada istilah serangan pajak. Kan udah pakai e-money, udah pakai GoPay, udah pakai Dana, udah pakai itulah intinya. Jadi menyebarnya uang. Sedangkan aturan kita, jadi aturan hukum kita yang katanya positif itu kan geraknya kayak siput. Ya. Sedangkan cara berpikir tim ses, paslon, dan pendukung yang bergerak di lapangan itu melebihi kancil. Jadi dia berpikir terus. Jadi artinya sekarang money politik kalau sampai nanti cek beberapa, nggak akan beredar seperti dulu. Udah nggak pakai amplop-amplopan. Karena apa? Orang sudah punya ini semua. Di penelitian itu sedikit saja orang yang punya HP ini. Ini Nokia E71 saya yang bertahan. Hanya nggak sampai 1% orang yang mempertahankan pakai HP ini, atau kalau HP orang tua itu istilahnya orang Surabaya itu HP pendongane sapi. Jadi HP yang nggak bisa apa-apa cuma buat nelpon itu. Itu angkanya nggak sampai 1%, tapi hampir semua orang punya ini. Kalau punya ini artinya money politik sudah nggak lagi bentuknya cash. Mas Rofi, Mas Rahman bisa ngasih saya uang di Surabaya. Kirim dari sana, gimana KPK, gimana kemudian Bawaslu mau ngawasin saya. Lalu yang ngirim ada di sana, pelakunya ada di sini, pakainya ini. Nggak bisa, aturan nggak bisa. Pembuktian udah kayak kentut. Ya kan? Kejitek tapi nggak bisa dibuktikan gitu kan, baunya ada.
Jadi ketika kita kerap kali mau merasa harus apa namanya ideal, menurut saya nggak bisa. Dalam politik itu yang udah kayak kita masuk politik, apalagi di Indonesia itu kan masuk labirin-labirin, susah bernafas dan sebagainya, nggak bisa, harus ikut kalau nggak mau. Maka kemudian yang boleh terjadi sama seperti yang dilakukan atau disebutkan tadi. Kalau Partai Kejujuran ngomong bahwa seorang guru besar itu percaya duit bisa bertambah, kalau pembacaan saya berbeda, Mas. Itu adalah salah satu metode money laundering. Dan kenapa ada guru besarnya ya kan itu kalau menurut saya. Artinya saya tidak menganggap bahwa guru besar itu percaya kalau untuk kasus yang dimaksud. Tetapi ini sekaligus membuktikan bahwa ternyata para pekerja-pekerja intelektual itu punya data, lalu dia memanfaatkan irasionalitas masyarakat secara umum itu untuk kemudian bahasa simpelnya itu kayak melegitimasi tindakannya. Lah, itulah kemudian tugas berat kita untuk mengedukasi masyarakat. Nggak bisa hanya dikerjakan oleh 1-2 orang. Oleh kemudian bahasa, mohon maaf, walaupun kemudian kita harus memprotes, tetapi benar, orang yang jauh dari kekuasaan bekerja untuk semakin masif membungkam orang-orang yang kritis tanpa kekuasaan. Oleh karena itu nempel kekuasaan, masuk kekuasaan, itu kalau menurut saya boleh dengan catatan. Catatannya apa? Kita harus di saat yang bersamaan melakukan edukasi. Bagaimana mengikis sedikit demi sedikit piramida terbalik tadi. Jadi kalau Dr. Sita kemudian menggambarkan Turki, ya saya melihat Turki itu bisa dikatakan bahwa sekarang 1 lira cuma 900-800 sehingga tingkat kunjungan ke Turki dari Indonesia itu tinggi, itu ada hidden program untuk kemudian meruntuhkan kepemimpinan yang dalam bahasa teori barat itu ada pemimpin diktator harus diturunkan. Tetapi untuk masuk pada konteks negara itu bangkit kembali, maka saya kemudian menyetujui kepemimpinan di Turki, sekaligus saya mengharapkan kepemimpinan Soeharto bangkit kembali. Dengan catatan, bukan saya pro Soeharto ya. Masyarakat Indonesia dengan piramida terbalik itu masih dibutuhkan paksaan. Masyarakat Indonesia dengan piramida terbalik itu butuh dorongan yang luar biasa dan itu hanya bisa dilakukan dengan alat kekuasaan. Oleh karena itu, menurut saya simpelnya adalah masuk ke dalam kekuasaan dengan niatan untuk melakukan edukasi itu menjadi penting dalam konteks sekarang dan itu bisa berubah di masa depan ketika konstelasinya sudah berubah. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini yang sampaikan Bustami bahwa masuk dalam kekuasaan, tapi dalam ini juga ada satu pesan apakah berpikir insider atau outsider. Ini juga satu mindset yang ada di kalangan di tengah masyarakat kita, terutama di sebagian kalangan intelektual. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada yang lain. Kayaknya ini kepada Ustaz Muzaffar nih, kayaknya udah siap memberikan. Muzaffar siap tuh. Ustaz Muzaffar itu. Ya. Jadi angkat tangannya dengan video boleh sih. Oke, silakan Ustaz. Ini karena pengen ini aja. Baik, sedikit aja. Asatidz Ustazat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kita mendapatkan banyak sekali pencerahan pada pagi hari ini dari Gus Dr. Bustami. Masya Allah. Gus. Luar biasa. Yang cocok santri jalanan, Ustaz. Ya sudah. Sekarang zamannya justru santri jalanan itu yang paling banyak ilmunya. Masya Allah. Baik, saya kira kalau yang sudah disampaikan ini bagaimana kita mencernanya masalahnya. Jadi saya hanya karena judulnya kan terkait dengan irasionalitas dan pemilu 2024. Tadi lebih menyoroti pada ya realita kondisi pemilih, kondisi konstituen masyarakat kita pada umumnya. Terus bagaimana strategi paslon, tim ses paslon dalam mengelola atau memanfaatkan kondisi itu.
dan langkah-langkah mereka itu yang ya rasional kalau merespon dan menyesuaikan itu, merespon kondisi yang irasional. Nah, saya ingin menyampaikan aspek irasionalitas lain. Jadi kalau faktornya, jadi kondisi irasional itu kan rata-rata umumnya rasio kan akal ya, terus kemudian ada feel itu rasa atau emosi. Rata-rata kemudian ketika seseorang tidak bisa memadukan dan jadi menyeimbangkan antara peran rasio dan rasa ini, terus kemudian lebih dominan. Kalau dominan rasionya, biasanya aspek rasanya itu lemah, bahkan bisa hilang. Jadi di kalangan kelompok-kelompok Islam itu ketika ini orientasi berpikirnya itu ya hukum minded ya, fikih minded gitu. Ya, terus mengabaikan aspek rasa hati yang iman kalbu itu Masya Allah luar biasa. Jadi akhlak itu hilang, jadi pokoknya hak batil itu ngomong ke bapaknya, ke ibunya, pokoknya ini kulil haq walau kalamurran gitu. Salah memahami hadis itu. Jadi kulil haq walau kalamurran itu murrannya, jadi katakan kebenaran meskipun pahit. Itu rata-rata yang selama ini pahit bagi penerima. Itu aslinya itu pahit bagi kitanya, bagi gini. Ini pahit bagi penyampainya. Ini rata-rata ini pahit bagi ini. Sehingga akhirnya udah pahit bagi orang tua, Masya Allah. Jadi akhirnya, nah sebaliknya ketika dominan rasional rasanya, terus kemudian lemah aspek rasio keilmuannya, itu kemudian ya ini akhirnya kemudian ada terjadi kondisi irasional. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks pemilu, itu dominasi rasa, emosi dalam rangka mendukung paslon yang didukung dan sikap menolak paslon yang tidak didukung itu saya sulit ya. Artinya sampai yang tadi disebutkan level pendidikan. Jadi tidak hanya jadi minimal S1 sampai S2, S3, bahkan profesor itu kayak anfaedah sama sekali. Jadi bahkan termasuk yang berkapasitas ilmu syar'i tiap hari berdalil Quran hadis. Itu hilang semuanya. Itu gara-gara dominasi rasa emosi ini. Sampai ada meme terkenal bahwa itu dua orang yang nggak bisa dinasihati saat ini. Yang pertama adalah orang yang sedang jatuh cinta, yang kedua adalah pemilik pilpres. Dan itu nggak membedakan apakah nggak lulus SD sampai lulus semua perguruan tinggi. Itu ya Allah, saya mohon maaf. Jadi ya kayak tadi misalnya bahwa begitu mudahnya menerima hoax. Jadi hoax pokoknya begitu ini terkait dengan memenangkan atau menguntungkan paslon yang didukung, itu udah nggak mikir. Tidak ada tabayun, udah langsung Masya Allah itu. Baru kemudian setelah itu enggak, yang lainnya mengingatkan, baru kemudian sadar. Sebaliknya juga begitu ini merugikan atau mengalahkan paslon yang jadi ini nggak dilihat apapun materinya, itu ya saya sering ada yang share ke saya seperti itu. Nah, saya ini dimasukkan atau tergabung dalam tidak kurang 15 grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp yang antara yang masyarakat umum, ada jamaah masjid, berbagai masjid di Surabaya rata-rata, terus kemudian ada juga grup para kiai, para gus, itu karena dulu saya pernah menjadi anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, grupnya itu dipertahankan,
Di situ ya para kiai, para ulama, para ustadz, para gus seperti itu. Terus kemudian ada grup-grup alumni Timur Tengah, grup-grup alumni apa itu Libya, grup-grup intinya grup para asatidzah. Di situ ada dokter, di situ ada masyayikh itu. Nah itu masya Allah. Itu saya kadang-kadang nggak tahu ini ilmu syar'i di mana. Jadi halal semuanya. Jadi ribah, namimah, caci maki, olok-olok itu halal semuanya. Sampai ketika ada satu dua yang nyoba mengingatkan itu juga, itu takwilnya luar biasa, masya Allah. Jadi, nah jadi ini kata Allah alam ya. Jadi sehingga saya ketika dimasukkan ke dalam salah satu grup itu, saya sudah tahu ini, itu saya ingatkan. Tolong kalau ingin grup ini baik, itu hati kita terjaga, ukhuwah terjaga, ilmu syar'i kita terjaga. Saya nggak tahu kan sebelumnya karena saya dimasukkan belakangan itu saya tahu ini isinya para asatidzah masyayikh semua yang setiap hari berdalil itu tolong grup ini kalau bisa disterilkan dari pembahasan apapun tentang politik praktis, wabil khusus pilpres, jadi gitu. Nah faktanya nggak bisa, ya sudah. Saya ya sebaiknya nggak berbunyi sama sekali di situ. Jadi karena ada satu dua yang mengingatkan, udah akhirnya perang antar asatidzah seperti itu. Nah jadi masya Allah, apakah ini merupakan realita ciri pemilu khususnya pilpres? Nggak tahu kira-kira kapan berubah. Jadi kalau tadi lebih ke grassroots rata-rata pemilih, tapi ini kalau sudah apa itu emosi dominan, dan ini sangat dominan sekali, itu rasanya masya Allah. Jadi ya Allah, ini gimana, kapan ini, gimana cara kita tobatnya gitu. Allah alam. Jadi insya Allah itu ya sekarang itu aja mungkin sebagai pengingat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita ya tetap bisa rasional tanpa juga menghilangkan aspek rasa, sesuai dengan ini menyeimbangkan semuanya. Apa itu, tapi di saat yang sama ya, kalau tadi kan lebih menyoroti fakta yang irasional, yaitu kita mencoba, tapi kalau dalam konteks tim ses paslon itu ya memang ya yang rasional mengelola itu secara apa itu benar. Nah benar di situ itu hanya sesuai dengan tujuan mereka untuk memenangkan tentunya. Baik, saya kira itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini luar biasa yang sampaikan Ustaz Mustafa, sisi irasionalitas yang ada di kalangan intelektual yang biasa berhubungan dengan usul fikih, yang biasanya sangat akli. Oh ya, saya baru teringat tadi tentang keberkahan yang disampaikan Mas Partai Kejujuran tadi. Kalau Ibnu Khaldun itu mengatakan keberkahan itu bukan maqasid syariah. Keberkahan itu bukan maqasid syariah. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang Mas, ingin. Mas Aim nambah boleh ya sementara Oh ya, silakan, tidak ada masalah. Ya, yang pertama kaitan dengan tadi Mas Bustomi mengatakan bahwa kalau membahas masyarakat Indonesia, jangan pakai teori politik barat, ilmu politik barat seterusnya ya. Ini beling juga nih orang ini ya. Tapi ini ada satu hal yang menarik nih. Ternyata saya mengajarkan pasca sarjana di ilmu politik UI, lalu ada mahasiswa bule dari Inggris, UK ya. Jadi saya tanya, kenapa kamu mau ambil S2 politik di Indonesia gitu, di UI? Dia bilang apa? Karena banyak anomali yang menarik gitu. Justru karena sangat tidak sesuai dengan teori politik, sehingga menarik katanya dia untuk dijadikan bahan penelitian. Tadi anomali politik di Indonesia, dia mau bikin tesis kayak gitu ya. Itu ada mau ketawanya, ada mau tapi itu faktanya ya. Nah yang berikutnya makanya ada ilmuwan politik
namanya Hefner ya, William Hefner Oh, pernah iya, mengatakan bahwa memang politik itu kan demokrasi itu ada demokrasi yang masih prosedural dan ada demokrasi yang substantif ya, yang artinya sudah intinya demokrasi kesetaraan, keadilan, kesejahteraan. Tapi memang ada syarat-syarat untuk bisa mencapai demokrasi yang katakanlah hak intinya itu tadi, keadilan, kesetaraan. Itu ada requirements atau prasyarat berupa tingkat ekonomi rakyatnya gitu ya. Itu juga berpengaruh. Contoh nih, kenapa di negara Eropa Utara perempuan masuk di parlemen 50%? Karena di sana parlemen udah bukan buat tempat cari uang, tempat iya. pengabdian, tempat orang berkhidmat. Orang udah selesai dengan masalah finansial. Jadi bukan orang cari ma'isyah gitu dengan jadi anggota dewan gitu, cari nafkah. Seperti itu. Nah, makanya Hefner mengatakan ya dalam fase transisi perlu melakukan yang disebut to adapt and not to adopt gitu. Jadi melakukan adjustment gitu, penyesuaian dengan mengadaptasikan, mengkontekstualisasikan, termasuk dengan local wisdom, nilai-nilai masyarakat Indonesia yang religius dan seterusnya, dan bukan mengadopsi bulat-bulat ya semua teori dari Barat, termasuk demokrasinya. Nah, kalau tadi saya terakhir kaitan dengan Ustadz Muzofar, jazakumullah khair Ustadz atas insight-nya. Kalau saya tidak tahan itu ada berada di 15 grup WA karena baru 1-2 aja clear chat, clear chat, clear chat. Ini tidak mau mengotori hati dan ini karena terlalu ini caci makinya itu terlalu dahsyat. Kadang-kadang paling ngasih info indirectly kepada senior yang berani buat berimbang. Ya, Uni ini infonya nih Uni. Jadi biar dia yang ini kenapa? Ternyata berat juga karena banyak orang-orang yang senior di atas kita atau ya profesor-profesor tapi lagi irasional. Jadi nggak bisa diajak ngomong. Nah, kalau saya melihat dengan tadi Mas kejujuran tadi ya, atau kalau kata suami saya nih ikut komen partai ketelanjuran katanya ya. Nah, Mas yang tadi itu kan mengatakan loh, memang ada satu anggota dewan di India pernah ketika ditanya begini, kadang-kadang perlu dipelihara nih kemiskinan. Wah, shocking juga nih. Kenapa? Harga suaranya nggak mahal. Itu juga suatu hal yang kita tidak inginkan ya. Jadi memelihara masyarakat dalam kebodohan, dalam kemiskinan, sehingga murah dan mudah dibeli gitu hanya dengan tadi rokok dan seterusnya. Ya, tapi saya memahami uraiannya Mas Bustomi, dia ingin ada shifting gitu, pergeseran yang smooth gitu. Awalnya pahami dulu di level ini masyarakat kita pahami, selami, dan kemudian gunakan ya cara-cara yang bisa katakanlah nyambung dengan mereka. Sambil ketika kemudian berkuasa, mudah-mudahan nggak lupa ya setelah berkuasa, untuk kemudian slowly but sure mengedukasi. Ini memang kaitannya juga dengan nantinya ya APBN pendidikan bagaimana, sekarang kan ada janji kuliah gratis. Mudah-mudahan seperti itu, karena saya melihat kasus Malaysia, ketika saya berkesempatan ke Eropa ya dan juga ke Amerika, itu saya melihat anak Malaysia, mahasiswa Malaysia itu kebanyakan S1. Sementara Indonesia kebanyakan S3 yang ke Amerika atau ke Eropa. Kenapa? Ya dari dana APBN mereka itu sadar banget untuk memberikan beasiswa sekolah S1 anak-anak Malaysia itu ke berbagai pelosok dunia. Mungkin itu ya. Jadi slowly but sure kita tetap harus oke, kita berselancar di atas kondisi real saat ini yang memang harus mengutamakan feel karena kan ya itu satu realita. Tapi benar juga Ustadz Muzofar yang mengatakan harus seimbang karena kan kalau kita bicara dengan voting behavior itu 3 yang sederhana, rasional, psikologis ya perasaan dan sosiologis. Nah, itu yang harus dipadukan voting behavior, perilaku pemilih itu ya harus kita pertimbangkan nantinya mereka memilih itu baik dasar rasional, psikologis dan juga sosiologis. Nah, Itu aja. Mas, maaf. Masya Allah. Ya, menarik tadi penambahan dari Dr. Ustaz Sitarismi. Kayaknya Ustaz Rahman ini perlu juga ini memberikan insight dari tafsir sebelum nanti kita ke Ustaz Bustomi. Ya, silakan. Pandangan MUI. Oke, silakan. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga kepada narasumber kita yang memberikan tambahan perspektif bagi kita semuanya. Ternyata ya
apa yang kita pikirkan, ya, pemikiran-pemikiran kita itu tidak selalu matching dengan apa yang dipikirkan oleh rakyat kecil, ya. Dalam tanda kutip tidak satu frekuensi. Ini kenapa eh, katakanlah partai-partai yang punya katakanlah narasi yang tinggi, tapi belum tentu, ya, ketika narasi itu tidak bisa dipahami oleh rakyat dengan benar, ya, ya berpotensi suaranya nggak besar gitu kan. Ini memberikan masukan yang luar biasa buat kita semuanya, ya. Kemudian terkait rasional dan irasional, ini adalah sebuah fakta yang kita hadapi, ya. Sebagaimana tadi juga dikatakan oleh Ustaz Muzaffar, ya, ketika menyikapi pilpres ini dengan irasional, itu cenderung memahami politik itu dengan hitam putih gitu kan. Ketika politik itu dipahami dengan perspektif hitam putih, bahkan al dan batil, maka yang terjadi adalah apa? Perspektif apa namanya yang sering disampaikan oleh mereka itu seperti Firaun dengan Musa begitu kan. Itu yang saya baca di berbagai macam grup-grup, ya, terutama di grup yang kanan jauh. Karena saya juga masih aktif di situ, cuma sebagai pembaca saja melihat potret masyarakat. Artinya kita punya eh, PR yang sangat berat, bagaimana memberikan edukasi, ya, kemudian apa namanya memahamkan eh, literasi yang baik kepada eh, terutama kepada kaum muslimin, ya, dalam menyikapi pilpres. Saya teringat kemarin apa yang disampaikan oleh Kiai Misbah, itu menarik yang disampaikan beliau. Kiai Misbah itu adalah ketua Aswaja Center dari Madura tapi tinggal di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa pilpres itu adalah bukan benar dan salah, tetapi menang dan kalah, menang atau kalah. Karena semua capres itu sudah benar sesuai dengan hasil verifikasi dari KPU. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau. Apa yang disampaikan oleh beliau ini menarik bagi kita sehingga kita menyikapi pilpres itu dengan riang gembira, ya, tidak tegang gitu kan, tidak seperti mau perang Badar begitu kan. Karena diksi-diksi yang masih digunakan di kalangan kelompok tertentu itu perang, ya, perang antara hak dan yang batil. Padahal semua capres-cawapres ini sudah benar sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Tinggal Muslim. kita, ya, mereka sudah benar, Bu. Benar sudah diverifikasi oleh KPU, sudah ada hasilnya, mereka semuanya layak menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Tinggal kita berpikir bagaimana apa namanya menang kalahnya ini, yang berpotensi menang ini kita kawal kemenangannya, kemudian kita memberikan kontribusi, itu yang terpenting bagi kita, ya. Eh, Memang segmentasi orang-orang Islam itu berbeda-beda, ya. Kalau terlalu kanan itu agak panas itu kan, yang di tengah ini agak agak adem, ya. Yang di kiri ya biasa-biasa juga gitu kan, dengan begitu. Jadi itulah potret yang saya baca, ya, terutama di grup-grup. Kalau saya grupnya itu banyak, Bu. Ada 40 grup ini. Itu nggak stres ya, nggak Ada empat stres. puluh grup. Masih bisa tapi masih Jadi bisa muat hiburan ini justru. di memori Ah, gitu. masih muda, masih muda. Kayaknya HP-nya 4 itu Mas Rahmani. Satu aja gitu kan. Bahaya kalau 4 HP. Ya, Sesuai dengan dalil. ya, intinya kita perlu memberikan semacam pencerahan bahwa membaca politik itu banyak perspektifnya, banyak variannya, banyak alat yang digunakan. Tidak ujuk-ujuk pakai dalil, pakai ayat, tapi wajhud dalalahnya, apa namanya dalil atau istidlal yang bisa diambil dari ayat atau hadis itu apa? Kadang-kadang di situ menggunakan dalil yang tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan konteks. Itulah yang sering sering saya temukan di beberapa grup, ya. Sehingga kecenderungan membabi buta, ya,
menyerang kelompok yang dianggap berseberangan ya. Bahkan saya baru baca juga nih ada di Facebook ini, misalkan kelompok Muslim yang tidak memilih A, ya A, di mana ngajinya katanya gitu kan? Ngajinya di mana ini? Gitu kan? Nah, ini kan dipertanyaan Repot dong ngajinya di jawabnya mana? Ustadz Muzofar gitu. Ngajinya di Ustadz Muzofar. Ya begitu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau di Majelis Ulama Indonesia itu sebenarnya sudah memberikan arahan bahwa Pilpres ini adalah instrumen untuk memilih pemimpin, pemimpin yang terbaik. Pemimpin yang terbaik itu seperti apa dan bagaimana? Ya sesuai dengan ijtihad masing-masing, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Apa namanya? Walana capresuna, walakum capresukum. Bagi kita capres kita, bagi mereka capres mereka. Karena ini termasuk apa perkara-perkara ijtihad ya. Ya di situ ada arahan bagaimana kita apa namanya mengikuti pilpres secara damai ya, jurdil dan seterusnya, dan kita meminimalisir ya adanya pembelahan-pembelahan yang tidak menguntungkan untuk bangsa Indonesia ini. Jadi arahan dari Majelis Ulama Indonesia itu bagaimana pilpres berjalan dengan baik ya, ada kedamaian, adapun pilihan masing-masing itu ya itu adalah akan dipertanggungjawabkan secara pribadi-pribadi ya, dan apa namanya capres yang terbaik itu tentu menurut penilaian dan ijtihad masing-masing. Tidak bisa memaksakan bahwa orang yang berbeda pilihan dengan kita sebut sebagai apa ulama su, naudzubillah ya. Ini ulama su ini. Ya, ulama pemerintah, ulama penjilat, pengkhianat dan seterusnya, karena ini adalah ranah ijtihad, bahwa ijtihad itu ya kita bisa saling mengapresiasi, saling menghormati, pakai prinsip husnuzon daripada suudzon, pakai tabayun dan seterusnya. Selama ini kan kita sering menghukumi ya sesuatu yang tidak kita ketahui dengan persepsi kita, dengan perspektif kita. Padahal boleh jadi orang yang kita hukumi itu punya perspektif yang berbeda dengan kita. Intinya kita perlu tabayun dan husnuzon. Barangkali itu bagi saya untuk menghadapi apa namanya politik yang dihadapi dengan irasional. Bagat itu Mas Dr. Abdurrahim. Ya, menarik tadi ungkapan dari Ustaz Dr. Muhammad Rahman, salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia. Jadi di forum Kopi Hangat ini luar biasa. Beliau salah satu anggota MUI, itu sebagai moderatornya yang biasanya. Oke, oke, Mas Bustami Munggogat mungkin bisa diberikan Penutup ya. Sering-sering penutup ngisi atau Mas? ya. Mas Bustomi sering-sering ya ngisi. Oke, Bagus nih. ini menarik. Eh, Oke, silakan siap. Mas Bustami. Intinya tadi saya diingetin sama Mas Rahman ya bahwa ada dua hal yang dialami oleh pemilih Muslim dalam melihat politik, terutama pilpres. Bahwa politik itu adalah is not about black and white area, tapi adalah gray area. Sedangkan kita sebagai Muslim, terutama yang ngaji, terutama yang belajar di madrasah, di pondok dan sebagainya itu, ya politik itu kan black and white area. Jadi kalau enggak hak, batil gitu. Padahal dunia yang kita hadapi, di mana kita berada, itu bicara tentang gray area. Itu membutuhkan apa yang kemudian kita sebut sebagai literasi. Dan beruntungnya bahwa Al-Quran turun pertama kali kepada Nabi Muhammad itu bicara tentang literasi. Tapi yang keliru menurut saya adalah kita kerap kali memaknai 5 ayat itu hanya berhenti pada kata ikro. Ikroknya pun itu bicara sesuatu yang maknanya literal, jadi sekedar baca. Akhirnya kita kemudian lupa bahwa pertama kali turun itu 5. Maka untuk menutup itu saya ingin menutup dengan dalil literasi bagaimana kemudian kita melihat politik kita. Yang pertama adalah Nabi itu Nabi Ummi, nggak mungkin disuruh membaca dalam konteks yang letterlock gitu ya. Artinya bahwa dia harus membaca dalam konteks yang
parables. Parables itu berarti kontekstual. Nah, artinya berarti pembacaan kita itu harus pembacaan yang kritis. Lalu kemudian di ayat ini enggak sedang mengguru ya, saya cuma ingin menutup gitu, bahwa di ayat berikutnya Allah dalam 5 ayat itu tidak pernah menggunakan lafzul jalalah. Allah menggunakan kata Rob. Artinya apa? Ketika kita diminta untuk membaca keseluruhan lalu berpikir bahwa ada Tuhan yang menciptakan, ini kan kita diarahkan setelah membaca secara kritis, kita harus berpikir secara analitik. Ada yang disebut dengan Tuhan menciptakan kita, tapi namanya siapa? Nggak jelas. Dan kemudian ini yang kemudian lemah dari kita, sisi kita adalah alladzi 'allama bil qalam. Jadi mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu itu kan berarti aspek menulis. Maka ulama yang baik, muslim yang baik, menurut saya utuh, sempurna, itu harus membaca kritis, berpikir analitik, dan menulis secara luar biasa, karena saya yakin bahwa agama ini besar, peradaban Islam itu tumbuh, tidak hanya dengan merahnya darah para syuhada, tapi juga dengan hitamnya tinta para ulama. Saya kira itu penutup dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan ya karena saya paling muda, paling bawah dan sebagainya, mohon didoakan dan dimaafkan apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang sangat menarik karena biasanya kita di forum Kopi Hangat ini pembahasannya kualitatif ya, karena background dari beberapa ustadz yang ada di sini, dan pada hari ini kita membaca pemaparan secara kuantitatif. Jadi penyeimbang dari diskusi kita di forum hangat, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya dengan pembicara dengan tema-tema yang berbeda insya Allah. Mudah-mudahan diskusi kita di pagi hari ini di forum Kopi Hangat ini bisa menambahkan semangat literasi kita, membuka pandangan kita, dan menciptakan keterbukaan di antara kita, dan mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Bertemu lagi di sesi berikutnya insya Allah. Akhirul kalam, kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Mas Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu